Kenapa profesor dan tokoh-tokoh semenanjung cenderung digerakkan oleh negara untuk membuat konsep propaganda ilusi? Sedangkan Indonesia, hanya netizennya saja yang bergerak membuat narasi tandungannya. Kenapa tokoh-tokoh di Indonesia terkesan cuek dengan kelakuan para tokoh semenanjung, profesor dan pemimpin semenanjung? Padahal konsep omong kosong mereka jelas melibatkan Indonesia. Jawabannya adalah tokoh-tokoh dan profesor semenanjung kualitas berpikirnya bukan level bangsa Indonesia. Kalau Indonesia mau, negara bisa menggerakkan tokoh bahkan profesor di Indonesia membuat narasi tandingan yang mematahkan konsep omong kosong tetangga. Hanya saja jika tokoh besar di Indonesia meladeni profesor semenanjung, gak akan selesai. Karena memang cara berpikir mereka itu sudah salah. Kaum Melayu semenanjung secara keseluruhan meyakini apa yang ada di imajinasi mereka dibandingkan realitas. Mereka itu tidak bisa diajak diskusi ataupun berdebat, karena keyakinan mereka apa yang ada dalam hayalan mereka. Tentu berdebat atau diskusi dengan orang seperti itu gak akan nyambung, karena mereka lebih meyakini ilusi dibandingkan fakta dan realitas. Jadi cara berpikir yang lebih meyakini imajinasi itu biasa disebut dengan penyakit delusi atau penyakit waham. Delusi atau waham adalah suatu keyakinan yang dipegang secara kuat namun tidak akurat, yang terus ada walaupun bukti menunjukkan hal tersebut tidak memiliki dasar dalam realitas. Dalam ilmu psikiatri, delusi diartikan sebagai kepercayaan yang bersifat patologis hasil dari penyakit atau proses sakit dan terjadi walaupun terdapat bukti yang berkebalikan. Sebagai penyakit, delusi berbeda dari kepercayaan yang berdasar pada informasi yang tidak lengkap atau salah, dogma, kebodohan, memori yang buruk, ilusi, atau efek lain dari persepsi. Jadi itu kaum semenanjung sebenarnya sudah terkena penyakit waham atau delusi. Hal itu terjadi karena konsep mereka yang mengada-ada yang tidak sesuai kenyataan dan fakta. Penyakit ini adalah penyakit tertinggi manusia menurut Mimin. Pasalnya mereka terlihat baik-baik saja, tapi mereka akan meyakini apapun yang ada dalam hayalan mereka, walaupun tidak benar dan tidak nyata. Lalu kenapa mereka terkena penyakit waham secara keseluruhan? Yaitu tadi, informasi yang mereka terima sejak mereka menginjakan kaki di sekolah, itu sudah salah. Untuk informasi aja kalau ada orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Semenanjung, tiba-tiba karakter mereka sudah sama seperti kaum Semenanjung, itu suruh cek aja ke psikiater. Biasanya sudah terkena penyakit waham. Karena biasanya orang-orang Indonesia di sana cenderung mendapat doktrin yang salah. Contohnya mantan pemain sepak bola Lamongan Sadil Ramdhani, beliau kan main di klub Semenanjung juga. Beliau pernah dihajar netizen Indonesia gara-gara mantan pemain Persela Lamongan itu sempat menyebut kata pendatang yang diduga menyindir para pemain naturalisasi dalam salah satu komentarnya. Nah, penyebutan kata pendatang itu hanya cara berpikir yang datang dari Semenanjung. Sadil Ramdhani menyebut naturalisasi pendatang, sedangkan konstitusi di Indonesia tidak ada yang namanya pribumi dan non-pribumi atau pendatang. Selama mereka berkewarganegaraan Indonesia, mereka adalah bangsa Indonesia, orang Indonesia. Apalagi semua pemain naturalisasi itu ada darah Indonesia. Mereka berkewarganegaraan Indonesia, berdarah Indonesia pula jadi tidak ada itu yang namanya pendatang. Ngapain juga mereka mau main di timnas Indonesia, sedangkan di Eropa karir pesepak bola mereka lebih baik. Mereka mau di timnas Indonesia karena mereka ingin berkontribusi kepada negara leluhurnya ataupun negara kelahiran orang tuanya. Jadi pesan Mimin buat mahasiswa Indonesia yang belajar di Semenanjung, perbanyak-banyaklah belajar cara bernegara yang baik. Memang penyakit waham ini tidak menular, tapi penyakit waham atau delusi ini akan ada jika cara berpikir kita dipengaruhi doktrin-doktrin yang salah.